pelatihan implementasi kurikulum merdeka dan pengembasan budaya positif. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PAUD. Hadirin disilakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Indonesia gemilang, berikanlah pendidikan sejak usia dini, untuk menyongsong masa depan Indonesia gemilang. Jadi anak Indonesia sehat, cerdas, ceria, yang berakhlak mulia, masa depan cemerlang. Mari kita satu tekad, sukseskan program PAUD, mendidik dan mencerdaskan anak usia dini. Jadi anak Indonesia sehat, cerdas, ceria, yang berakhlak mulia, masa depan cemerlang. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara ketiga, sambutan oleh pengawas PSP oleh Haji Seman Liong SPD MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala kita Hikmah dan Selatan beserta ruang guru yang saya hormati, saya banggakan dan saya hormati.
ibu-ibu, para kepala sekolah dan guru yang diundang untuk mengikuti sosialisasi atau karya pengimbasan PSP kurikulum dan implementasi Guru Merdeka dari Kecamatan Galeri Selatan. Yang saya hormati, semoga dan saya sekalian. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan taufiknya lah sehingga sampai detik ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan kekuatan untuk datang ke tempat ini dalam rangka mengikuti acara tersebut. Oh, tahu loh, tidur karena dokumentasi ini. Ibu-ibu yang saya hormati, saya banggakan dan saya jamin, alhamdulillah hari ini saya yang paling ganteng di tempat ini. Kali-kali ini juga. Yang pertama saya yaitu materi tentang pengebasan budaya positif oleh Joshua Huni SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi teman-teman guru yang menyempatkan kelas Angkatan 9 Kabupaten Takalar, Kecamatan Galeri Selatan. Ya, mungkin teman-teman sudah mengenal saya. Ya, saya adalah Suharni dari TK Hafiatul Hikmah. Tujuan saya di sini adalah untuk berbagi materi dalam kegiatan guru penggerak Angkatan 9. Semoga teman-teman juga berinisiatif ingin mengikuti program pendidikan guru penggerak. Ya, materinya adalah budaya positif. Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin menanggapi apa itu budaya positif. Suasana positif akan membuat lingkungan belajar lebih menyenangkan sehingga proses belajar dapat berjalan tanpa beban dan tekanan, melainkan keinginan dan kesadaran diri dari peserta didik. Suasana positif juga membentuk karakter positif peserta didik sehingga akan menjadi budaya positif peserta didik dan budaya positif di lingkungan. Ya, budaya positif adalah nilai atau keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik sehingga peserta didik menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Lanjut, perubahan paradigma teori kontrol atau ilustrasi kontrol oleh Dr. William Glasser. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mengenai ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut.
kecuali diri sendiri. Coba bagi pegang izin cinta, baru ada yang minta dilakukan itu talenta. Pasti tidak mau karena berharga. Begitupun dengan anak didik. Ya, hanya dia yang bisa mengontrol dirinya. Ya, kita sebagai pengontrol di luar dirinya yang bisa memantau anak kita. Yang kedua, ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk dengan diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kira-kira seperti apa itu kalau kayak sinjok-sinjok yang ada, baru ada yang kayak nakal. Terada tidak keras di suara tapi kayak disinjok yang ada kalau mau diatur kayak bisa duduk sedikit, bisa kita duduk tidak keras di suara tapi kayak paksa anaknya. Mungkin di sini banget. Kayak bertanya akan tajam kan? Ya harus disuarakan, tapi mungkin itu keras untuk anak ini. Iya, mimik muka ya. Iya. Lanjut. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ketika ada anaknya yang kurang semangat belajar, maka disitulah guru menerapkan jurusan rayu-merayu. Jika anaknya terkontrol, maka dia akan mengikuti bujukan-bujukan itu. Tetapi bisa jadi keesokan hari bujukan itu tidak bermanfaat lagi. Jadi sini itu bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Pakai jangka pendek saja. Lanjut. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerjanya. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Di sini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stephen F. Covey tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka aturan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ya, di sini contoh tabel stimulus respon dan teori kontrol. Seperti realita atau kebutuhan kita dan kontrol itu pasti berbeda. Karena ada dari dalam, ada dari luar. Di sini juga semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Dan begitulah seterusnya.
Di sini teman-teman adakah yang ingin memberikan pendapat apa itu disiplin positif? Menurut Ki Hajat Dewantara mengatakan bahwa makna kata disiplin, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi di sini kita membutuhkan sebuah motivasi dari dalam diri kita sendiri untuk melakukan sebuah perubahan. Ya, jika kita merasa kurang terhadap diri kita, maka mungkin kita membutuhkan teman saudara kita untuk memberikan kita sebuah motivasi yang bernilai positif untuk diri kita dan melakukan sebuah perubahan. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dian Gorsen tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada yang bisa menyebutkan isi dari profil pelajar Pancasila? Supaya lebih bertanya. Ya, semua tahu ikut semua. Semuanya ikut. Satu juga. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih. Ya, itulah bagian dari profil pelajar Pancasila yang ingin kita capai di nilai-nilai kebajikan. Mungkin itu tidak asing, Mika? Iya. Skip. Ya, ini bagian-bagian dari profil pelajar Pancasila. Seperti istilah kita tadi. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kata hukuman di sini mungkin tidak betul, teman-teman. Ini adalah karena dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikolog, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal atau berada di luar. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Suatu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini
belakang untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi dan perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Mungkin kalau kita di TK itu jarang mengatakan hukuman. Kalau mungkin di jenjang-jenjang atas mungkin sering berlaku kata hukuman. Karena di sini kita anak kecil yang mana mungkin kita mau menghukum anak kecil, mungkin kayak diajak di mungkin ke kegiatan yang lebih positif, seperti ketika anaknya menumpahkan sebuah air minum di meja, mungkin gurunya yang akan bertindak membersihkan air minum yang ditumpahkan itu, bukan anaknya yang dipaksa untuk merapikan tumpahan air minum itu. Ya, konsekuensi. Sementara bentuk konsekuensi sudah direncana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Konsekuensi di sini sudah ada kesepakatan yang disampaikan kepada anak. Misalkan, ketika anak sudah menggunakan alat tulis, mungkin sebelum pembukaan atau pembelajaran ini kita sudah sampaikan apabila anak-anak sudah belajar, media dan artikelnya disimpan pada tempatnya. Betul? Ya. Jadi di sini kita sudah menyampaikan konsekuensi ketika anak melanggar di dalam kelas. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, restitusi ini seperti pemecahan masalah pada anak didik. Sebentar ada langkah-langkah restitusi. Ya, di sini dihukum oleh penghargaan. Ada biasa yang dengar dihukum oleh penghargaan? Ya, anak-anaknya dijanjikan sehingga dia bersemangat untuk mengerjakan. Itu sebenarnya dihukum. Ya, setiap kita beberapa kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak kita agar berperilaku bertanggung jawab. Biasa tak? Yes. Atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru. Atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Ya, kemudian juga terbiasa di sini. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Kalau mau dapat hadiah, berarti bertindak. Kalau tidak, ya terbiasa. Yes.
penguasaan, kebutuhan, pengakuan atau atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebebasan, ya pasti kita di sini ingin bebas, tapi berikan tetap di jalannya. Kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang kelima, kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkannya. Rasa menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan mulanya. Posisi kontrol restitusi. Ya, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Kira-kira teman-teman berada di posisi mana di sini? Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer? Ya, kalau Mas Suci, teman. Jalan, ini lingkungan yang biasa dijalankan di sekolah, iya. Ya, pemantau. Ya, kalau Mas Suci memilih teman. Ya, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Di sini mungkin kita tidak pernah jadi hukum-hukum anak-anak TK. Ya, lanjut. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat pengadai merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut tapi menyakitkan untuk anak didik. Yang ketiga, sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Di sini kayak ketika ada anak didik yang melakukan suatu kesalahan di kelas, maka gurunya yang akan langsung menemani dan bertindak memperbaiki kesalahan itu. Ya, sebagai pemantau. Pemantau berarti mengevaluasi. Pada saat kita mengevaluasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita evaluasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Manajer. Posisi terakhir adalah manajer. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, posisi yang paling ideal ini adalah posisi manajer, di mana guru mampu memecahkan masalah anak didiknya, seperti ketika berebutan mainan. Maka yang terlebih dahulu kita tanya adalah anak yang
yang merebut mainan temannya. Ya, apa alasannya sehingga anak itu merebut mainan? Ya, kemudian kita tanya kembali ke orang yang sedang bermain yang direbut mainannya. Ya, di situ kita sebagai posisi manajer, ya, sebagai hakim yang adil terhadap anak didik. Ya, ini adalah salah satu tabel mengenai posisi kontrol. Ya, sebagai penhukum di sini kata-kata yang biasa dikatakan, kalau kamu tidak melakukannya saya akan menghukum. Nah, ya, membuat orang merasa bersalah. Biasanya menggunakan kata, kamu sudah mengecewakan ibu. Maksudnya merasa bersalah ini guru karena anaknya tidak mendukung apa yang diarahkan oleh gurunya. Sebagai teman, ya lakukan untuk ibu. Saya sudah, nanti ibu bantu bereskan. Biasa dong kalau ada anak-anak yang capek mau bereskan, pasti otomatis bilang, ya nanti saya bereskan. Ya di sini menggambarkan anak-anak tidak mandiri, dia bergantungan ke gurunya. Selanjutnya, sebagai pemantau, ya biasa pemantau mengatakan seperti ini, apa konsekuensinya jika Anda melakukan ini? Berarti sudah ada kesepakatan yang disampaikan. Yang kelima, sebagai manajer. Biasa di sini posisi guru sebagai manajer mengatakan apa yang kita yakini, berarti dia kembali ke keyakinan kelas atau kesepakatan. Ya, ini keyakinan kelas. Mungkin ada di sini teman-teman yang sudah melakukan keyakinan kelas. Ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau peraturan seperti pada kendaraan, kita diwajibkan memakai helm. Ya, itu sebagai peraturan. Ya, untuk keselamatan kita. Nah, di sini keyakinan kelas merupakan nilai-nilai terbagikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Ya, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas atau anak-anak. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini adalah kesepakatan dari anak didik ke gurunya. Kalau peraturan itu kan biasa sudah ada kata tertib sekolah. Ya, itu dibuat biasanya hanya kepala sekolah atau guru. Nah, di sini keyakinan kelas itu kita melakukan demonstrasi dengan anak, diskusi sederhana. Ya, ini contoh keyakinan kelas. Datang tepat waktu, cinta kebersihan, saling menyayangi sesama teman, aku anak mandiri. Ya, mungkin ini sesuai dengan anak didik tegak. Apa itu kebersihan, saling menyayangi sesama teman, aku anak mandiri. Ya, mengenalkan juga tentang tepat waktu. Ya, ini dia segitiga restitusi. Ini adalah salah satu bentuk untuk menyelesaikan suatu permasalahan terhadap anak didik. Tidak harus langsung menghukum
atau menghakimi anak didik ketika melakukan suatu kesalahan. Di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua fasilitasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Ya, di sini menstabilkan identitas itu seperti tadi. Kita tanya ke anak didik, kenapa ambil mainannya anak teman kita? Kita tanya apa alasannya sehingga anak ini merebut mainan teman. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Di sini guru berperan untuk memecahkan masalah. Ya, walaupun anak TK, pasti juga kita memecahkan masalah sederhana dari anak didik yang biasa kita jumpai hari-hari. Ketika berebutan mainan, ada teman yang suka dibully sama anak-anak, ada anak-anak yang suka dibully sama temannya mengenai fisik atau mengenai makanan. Ya, di sini gurunya bertindak sebagai pemisah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ya, ketika ada anak-anak yang melanggar, maka kita ingatkan kembali apa itu yang pernah disepakati di kelas. Ya, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah yang pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Langkah kedua, ya di sini si Bianca ceritanya ini orang yang mengambil ayunan teman. Nah, ini ya, jadi di sini gurunya melakukan sebuah wawancara kepada anak yang menarik atau ingin mengambil mainan teman. Ya, di sini anaknya dinasihati, bukan ditekan-tekan. Ya, kemudian kita panggil orang yang main ayunan yang terlebih dahulu. Ya, di sini kita kuatkan ya bahwa mainan yang di sekolah itu ya dibagi. Kita ajarkan tentang apa itu berbagi kepada teman.
Mungkin teman-teman juga bisa praktekkan ketika menemukan suatu pasti hari-hari menemukan masalah seperti ini, anak-anak yang berebutan mainan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ya, sebelum menutup materi ini, mungkin kita jawab-jawab dulu materi. Berikutnya. Iya, sulit karena total penyerta foto. Iya, aku tahu lagi. Ikan, tak aneh sarai. Belok 44 menit. Pingli mau ulangin. Mungkin tidak asing nih, Dek. Yang tangan ke atas, menggapai lingkar. Iya, Pak. Burung yang terbang, tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Aku tergetar, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Bulan meledak di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, dua kamera juga. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, dua menara ini. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, dua kali gajah. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Ya, terima kasih atas partisipasi teman-teman. Semoga juga memotivasi untuk melakukan nilai-nilai kebajikan terhadap lingkungan sekolah kita. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.
keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ya, belajar tata tertib yang ada di kelas. Ya, nilai-nilai kebaikan yang bernilai positif. Ya, coba Adifa mau seperti apa kelasnya? Mau seperti apa kelasnya tadi? Saling menyayangi teman. Kalau Egi mau seperti apa? Senyum, pintar. Kalau Hilman mau seperti apa kelasnya? Oh, membuang sampah. Kalau Nabila mau seperti apa kelasnya? Keyakinan kelasnya yang mau dibuat seperti apa? Saling menyayangi. Kalau Sahani mau seperti apa kelasnya? Oh ya, membuang sampah. Oh, saling menyayangi. Kalau Faiz mau seperti apa kelasnya? Faiz mau mandiri, pintar. Kalau Nafisa mau seperti apa kelasnya? Mau seperti apa? Ayo. Membuang Sampah. ya, bisa membuang sampah. Kalau Sakila mau seperti apa kelasnya? Oh, membuang sampah juga. Kalau Fitra mau apa? Oh, membuang sampah. Perhati. Ya, tadi kita sudah menyepakati keyakinan kelas yang dipilih sama anak-anak. Siapa di sini yang pilih datang tepat waktu? Siapa yang datang? Tepat waktu. Siapa yang datang tepat waktu? Ya, keyakinan kelas kita
Tadi kata Sahani main ayunan ya, tapi berebutan. Ya, kenapa rebutan? Karena aku ayunan. Oh, mau juga naik ayunan. Ya, itu mainan harus menunggu giliran. Ya, kita harus sabar menunggu giliran untuk naik ayunan ya. Ya, bergantian. Ya, tidak boleh ditarik-tarik ayunannya, nanti temannya jatuh ya. Ya, janji lagi untuk tidak tarik ayunan teman. Ya, janji. Kita tos dulu. Fikri main ayunan ya tadi. Tapi kenapa kata Sahrani Fikri dorong Nabila ya? Kenapa didorong Nabila? Oh, mau diambil ayunannya. Oh, kalau main ayunan harus bergantian ya. Iya, tadi kan Fitri sudah dorong Nabila. Jadi kita harus minta maafnya ke siapa? Nah, ya minta maafnya ke Nabila. Janji untuk tidak mendorong teman lagi ya. Iya, minta janji ya. Janji tidak mendorong Nabila. Terus dulu. Kita minta maaf.